Natmoy, Ya. ada satu SMP negeri di daerah Keramat Jati, Jakarta Timur yang katanya toilet ceweknya tuh angker. Wow. Jadi ini ceritanya udah lama banget, sekitar tahun 2009. Ceritanya dari Dini. Dini ini waktu itu masih kelas 7. Dan dia itu udah maghrib tapi masih di sekolah karena habis kegiatan pramuka. Oke. Dini ini ke toilet cewek, dia mau cuci muka. Dia ke wastafel dan dia lihat salah satu bilik di toilet itu ada yang ketutup, kayak ada yang lagi make. Nah si Dini tuh dengar dari dalam bilik itu ada suara cewek nangis. Oke. Terus si Dini ini emang anaknya anak baik gitu. Dia nanya, "Itu siapa di dalam? Kamu kenapa? Kok nangis?" gitu. Cuman dari dalam bilik itu kayak gak ada suara cewek yang nyaut sama sekali. Nah cuman lagi-lagi nih, karena Dini ini emang anak polos, baik dan emang care gitu orangnya, akhirnya dia ambil tisu dari dalam tasnya. Dia mau ngasih nih tisu ini ke dalam bilik kamar mandi itu. Ya, ya. Pas dia ketok bilik kamar mandinya, ternyata nggak kekunci pintunya, kebuka. Pas dia buka, di kloset tuh nggak ada siapa-siapa. Hah? Di dalam bilik itu nggak ada siapa-siapa, kosong aja. Terus? Tapi pas Dini dongak ke atas, ternyata di langit-langit toilet itu ada kuntilanak ngeliatin ke arah Dini, mulutnya lebar banget dan neriakin dia. Anjir. Terus si perempuan ini tuh ngomong, keberisikannya mas sama suara anak kecil. Moibi, Ya. pasti di bayangan kita kosan angker tuh kosan yang bangunannya tua, terus nggak keurus gitu kan? Iya, pasti gak sih? Nah, ternyata pikiran kita tuh salah. Karena gue dapet cerita, ada kosan campur gitu, cewek cowok. Terus kosannya tuh bagus banget dan eksklusif, tapi ternyata angker banget. Oh. Jadi di cerita ini ada cowok, kita sebut aja namanya Farel. Farel ini tuh maba di salah satu kampus di Jakarta Barat. Oke. Terus dia akhirnya mutusin untuk ngekos di dekat kampusnya. Si Farel bener-bener diganggu setiap malam. Jadi dia tuh selalu denger ada suara duk 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 dari atas plafonnya dia. Apalagi ditambah ada suara anak kecil gitu. Nah BTW, dia ini tinggal di lantai 2 kosannya, sedangkan kosannya ini tuh 4 lantai ya. Oke. Akhirnya karena si Farel penasaran, dia nyamperin tuh ke lantai 3. Terus dia ketokin tuh pintu kamar kosan yang persis di atasnya kamar dia. Oke. Tapi gak ada yang nyaut sama sekali. Terus suara anak kecil tuh juga gak ada sama sekali. Oh. Nah tapi tiba-tiba dari belakang dia tuh ada perempuan yang nyamperin. Terus si perempuan ini tuh ngomong, keberisikannya mas sama suara anak kecil, nanti aku bilangin deh. Padahal si Farel juga gak bilang ke cewek ini kan kalau dia tuh keberisikan karena anak kecil. Oh iya. Benar-benar. Nah udah tuh, tapi di situ si Farel cuma kayak ngomong, yaudah ya makasih ya mbak. Tapi tiba-tiba pas abis si Farel ngomong makasih gitu, si cewek ini tuh ngomong, sama-sama mas, itu anak saya lagi main sama pocong. Anjir, gila. Hancur. Di lantai 2 itu, di balkonnya ada satu kursi goyang, dan kursinya itu lagi goyang-goyang sendiri. Natmoy, Ya. kalau lo beli rumah baru dan nempatin rumah itu, saran gue bener-bener lo pastiin deh kalau rumah itu aman. Karena bisa jadi nih ya, rumah itu tuh masih ada penunggu yang bikin lo nggak betah buat tinggal di situ. Gue dapet cerita ini dari Dinda. Jadi Dinda ini beli satu rumah di daerah Cinere yang cukup gede, 2 lantai gitu. Cuman setelah serah terima surat-surat dan segala macem, tiba-tiba yang ngejual nih kayak ngehindar gitu, susah dihubungin. Dan terlebih lagi rumahnya tuh pas dilihat sama Dinda masih banyak barang-barang yang ditinggalin di situ. Oke. Ya furnitur, barang-barang antik segala macem. Nah bulan pertama Dinda tinggal di situ, nah Dedi sering banget dengar ada suara-suara kayak cewek humming bergumam gitu loh. Nah dia ngedenger asalnya tuh dari lantai 2. Di satu malam karena dia udah penasaran banget, akhirnya dia ngecek lah ke atas ke lantai 2. Dan ternyata pas dia lihat di lantai 2 itu di balkonnya ada satu kursi goyang. Dan kursinya itu lagi goyang-goyang sendiri. Tapi pas ditegesin lagi, ada satu sosok kuntilanak yang duduk di atas kursi goyang itu. Rambutnya panjang sampai lantai. Akhirnya Dinda lari lah. Nah besok paginya Dinda langsung nelpon nih orang yang ngejual rumahnya ke dia. Setelah ditelepon berkali-kali, untungnya diangkat nih Nat, Moy. Dikasih tau lah sama Dinda ceritanya gimana. Dan ternyata si yang ngejual rumah ini baru bilang dia tuh lupa kalau ada satu kursi goyang ini
Yang mana kursi goyang ini kata dia itu tuh punyanya Nyai. Jadi ya selama kursi goyang itu ada di sana, ya si Nyai akan tetap ada di sana.